Halo, selamat pagi kawan. Kali ini aku mau melukat nih. Dan aku melukatnya di salah satu tempat di Ubud. Namanya itu Beji Kriya. Tempat ini cukup terkenal dan udah lama pengen banget aku kunjungi. Sering lihat fotonya di Instagram, makanya aku kalau ke Ubud langsung kesini dah. Oke, untuk masuk ke sini itu kalau kita mau melukat itu kita perlu biaya 100.000 per orang. Nah, jika cuma sekedar melihat-lihat itu dengan biaya 50.000 aja. Nah, kali ini aku mau melukat nih. Udah bayar tadi di depan dan kita akan dipandu oleh seseorang. Kebetulan yang memandu aku kali ini nih adik kecil ini. Jadi ikutin terus ya prosesnya. Pertama kita ke tempatnya, terus kalau mau masuk itu sandalnya harus dilepas karena ini tempat suci ya bagi umat Hindu. Dan sekedar info aja nih kawan ya, siapapun boleh melukat di sini, agama apapun bisa, nggak melulu agama Hindu ya yang bisa melukat di sini. Jadi melukat itu semacam mandi penyucian jiwa dan pikiran gitu bagi umat Hindu. Cuma dari agama apa aja bisa gitu. Ini universal. Jadi kalian bisa berdoa dengan sesuai keyakinan sendiri-sendiri. Jadi ketika melihat sini itu teman-teman gak usah bingung gimana tata caranya, kita cukup ngikutin pemandunya aja gitu. Nanti kita dikasih petunjuk harus ngapain, harus gini gitu. Ini aku ngikutin adanya itu biasanya di beberapa titik tuh berdoa dulu, ngasih dupa gitu di tempat-tempat tertentu. Pokoknya kita ikutin aja. Nah, di sini tuh ada beberapa titik untuk berdoa atau meletakkan sesajen kayak gini nih. Dan biasanya setiap kali ada tempat sesajen kayak gini nih, ada mata air sucinya. Sekarang kita menuju titik selanjutnya. Ini yang unik karena letaknya itu berada di dalam gua gitu. Nah, di gua ini juga ada air terjunnya. Kita lihat aja ya. Gelap tuh. Jadi dalam gua tadi kita masuk terus ada air terjunnya. Terus nunggu dulu pemandunya berdoa. Dan bagi teman-teman, kita sangat disarankan membawa kamera, mau vlog apapun kita diperbolehkan kok di sini. Jadi santai. Ini dia lokasi berdoanya yang di dalam goa kayak gini. Jadi ini semacam wisata spiritual ya untuk menenangkan pikiran gitu. Cocok lah ya bagi yang udah pusing di daerah perkotaan, kita melakukan ritual penyucian gini, melukat gini, tempat kayak gini. Jadi bikin pikiran kita tenang gitu. Pas di sini kita juga disuruh berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Nah, setelah berdoa biasanya itu kita suruh naruh dupanya di sini.
Terus di samping-sampingnya itu ada mata air yang keluar dari batu-batu itu. Kita disuruh kayak cuci muka 7 kali atau meminumnya 3 kali gitu ya. Dan aku minum aja karena ini mata air, aku udah cek itu bersih banget airnya, jadi bisa untuk diminum. Untuk aturannya berapa kali itu aku lupa ya, nanti dikasih tahu lah ya sama adiknya, harus berapa kali minum, berapa kali diusap ke kepala gitu. Kita kembali ke titik yang pertama tadi. Nah, di sini kita disuruh berdoa lagi sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu sama pemandunya atau adiknya ini kita disiram dengan air suci yang ada di situ. Ini semacam ritual gitu sih. Terus kita disuruh meminumnya berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Saya disiram dengan air yang sejuk. Ini bagus, sudah selesai. Sekarang giliran aku berdoa dan disiram lagi. Airnya seger, sumpah. Seger banget. Relax banget di sini. Oke. Nah, sampai sini itu kita sampai di lokasi yang cukup terkenal, itu ukiran batu-batu itu, ada ukiran ular dan lain-lain. Biasanya orang-orang foto-foto di sini. Jadi kita diperbolehkan dulu ya, kita foto, silakan foto-foto dulu di sini sampai puas gitu, sambil ditungguin sama pemandunya atau adiknya tadi. Oke, kita ambil video dan foto-foto dulu ya, bentar. Dan ini dia spot foto paling terkenalnya dari sini. Bisa dilihat itu ukiran ularnya ini sangat detail gitu ya. Ini padahal batu biasa loh, terus diukir secara manual. Sama orang Bali memang kreatif banget pokoknya kalau masalah seni. Jalan ke sana kan? Hah? Setelah puas foto-foto dan video di sini, kita menuju ke lokasi selanjutnya, itu air terjun di situ. Kan kelihatan air terjunnya, indah banget kan? Nah, di sini tuh kita ada semacam ritual gitu. Kita suruh mandi di situ sambil teriak sekencang-kencangnya 3 kali.
Jadi semacam kayak ngelepas beban gitu. Lumayan efek sih bagi yang stres gitu kalau kita teriak di air terjun itu, kayak ngelepas semua beban gitu. Kak, setelah acara teriak-teriak tadi di air terjun, hampir kayak orang gila, tapi menyenangkan. Terus kita naik ke atas, kita relax di sini. Di sini ada semacam pond, kolam ikan gitu. Dan di sini kita juga disuruh ritual gitu, kayak semacam membasuh kepala 7 kali dan meminum airnya beberapa kali gitu. Foto. Dan di tahap terakhir, setelah kita selesai mandi-mandi melukatnya, kita ke ibunya ini, kita akan disucikan, semacam disucikan gitu ya mungkin ya. Kita disuruh meminum air kelapa, terus ya seperti itulah, disiram pakai air kelapa, dan air kelapanya enak, manis. Tinggal diem terus ikutin petunjuk selanjutnya aja sih kalau nggak paham.
Dan yang terakhir kita bakal dikasih gelang nih kayak gini. Itu sebagai bukti kalau kita pernah melukat di sini. Ini Mister Ditya lagi berdoa. Gak tahu doa apa yang dia baca. Di sini kita juga disuruh makan beras ini. Ya. Nah, semua ritual udah selesai dilakukan, kita tinggal relax. Kita terserah mau foto-foto dulu atau langsung pulang juga nggak apa. Nah, aku udah pulang nih, udah selesai semuanya, udah beres. Tinggal kembali, pikiran kita udah tenang, udah fresh. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin. Semoga jadi panduan, bisa bermanfaat. Assalamualaikum.